Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Siror Asrar, macam-macam mimpi dan tafsirnya. Di sini kita lihat macam-macam mimpi, mimpi afaki dan mimpi anfusi. Mimpi afaki ada yang terpuji dan ada yang tercelah. Nah, mimpi yang terpuji surga dan kenikmatannya seperti bidadari, istana, dan lain-lain. Tercela mimpi melihat setan yang mengaku sebagai Tuhan. Mimpi anfusi terpuji, tercela. Ya, ada yang terpuji, ada yang tercela. Nah, yang terpuji mimpi melihat daging yang halal dimakan dan bangsa unggas, ya, seperti bangsa unggas, ya, baik burung, ayam atau sejenisnya. Kemudian tercela mimpi melihat hewan buas seperti harimau, singa, dan lain-lain. Dan ini terbagi menjadi dua. Orang yang mampu mengalahkan akan dihapus dosa-dosa kecil. Kemudian orang yang mampu mengubahnya menjadi wujud manusia berarti berhasil mengubah dosa kecil menjadi kebaikan. Banyak peristiwa nyata yang ditunjukkan dalam tidur atau ngantuk. Demikianlah yang Allah sebutkan, ya, dalam Al-Quran. Firman Allah, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya. Surah Al-Fat, surah ke-48 ayat 27. Lam yabqa minad nubuwati illa al-mubasyirat. Lam yabqa minal nubuwati ilal mubasyirat. Tidak ada yang tersisa setelah kenabian kecuali berupa mimpi yang benar. Hadis riwayat Bukhari. Mimpi yang benar adalah mimpi yang dialami atau ditampakkan kepada orang-orang beriman. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirati la tabdila li kalimatillahi. Dzalika huwal fawzul azim. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Surah Yunus surah 10 ayat 64. Ya, catatan kaki di sini. Dalam hadis ini para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu mubasyirat? Beliau menjawab, mimpi yang benar. Menurut sebagian ulama, yang dimaksud berita gembira dalam ayat ini adalah mimpi yang benar. Rasulullah SAW bersabda, ar-ru'ya salihatu juz'un min 46 juz'an min nubuwati. Mimpi yang benar adalah salah satu bagian di antara 44 bagian kenabian. Hadis riwayat Muslim. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqzati li'anna syaitana la yatamathalu bi wa biman tabi'ani. Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka ia benar-benar melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku dan orang yang mengikutiku. Maksud dari kalimat orang yang mengikuti adalah orang yang mengikuti Rasulullah SAW dengan cahaya amal syariat, tarekat dan ma'rifat, serta dengan cahaya hakikat dan basyirah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma
ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Surah Yusuf surah ke-12 ayat 108. Itulah sebabnya setan tidak dapat menyerupai cahaya latifah. Penulis kitab Al-Mazhar menyatakan setan tidak mampu menjelma bukan hanya kepada Nabi SAW, tetapi juga pada setiap manifestasi rahmat, kasih sayang, kelembutan dan hidayah, seperti para nabi, waliullah, Ka'bah, matahari, bulan, awan putih, mushaf, Quran dan lain-lain. Setan adalah manifestasi kekerasan, maka ia tidak mungkin menampakkan diri kecuali hanya dalam wujud penyesat. Demikian pula manifestasi pemberi hidayah, mereka tidak mungkin muncul dalam wujud seperti setan. Sesuatu yang saling berlawanan tidak mungkin saling menjelma karena kejauhan antara keduanya. Di samping juga agar dapat dipisahkan antara yang hak dan yang batil. Kadzalika yadribullahu al-amthal. Demikianlah Allah membuat perumpamaan antara yang hak dan yang batil. Surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 17. Namun setan dapat tampil wujud yang mengaku sebagai Tuhan. Pengakuan sebagai Tuhan ini dapat dilakukan setan karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat jalal, dikdaya dan sifat jamal, indah. Itulah sebabnya setan kemudian mewujud dalam citra yang menyerupai sifat dikdaya, ya, menyerupai sifat dikdaya yang dimiliki Allah. Sedangkan setan adalah manifestasi bagi sifat Allah yang perkasa. Jadi ada sifat jalal Allah dan sifat jamal. Ya. Jadi jalal yang diartikan jelek di sini, ya, artikan dikdaya. Ya. Itulah sebabnya penampilan setan yang mengaku sebagai Tuhan itu hanya tampil dari sisi sifat Allah yang maha menyesatkan, Al-Mudil. Namun ia tidak mampu tampil dalam citra yang mengandung sifat pemberi hidayah. Untuk hal ini perlu penjelasan lebih lanjut yang panjang, ya, karena memang sangat panjang jika dijelaskan tentang sifat ini, ya, karena berkaitan dengan awal mula penciptaan, di mana ketika setan menguji manusia, ya, hingga akhir hayatnya, hingga akhir hayat manusia terus diuji. Dan bisa dilihat dari cermin kehidupan kita, ya, baik secara nyata dan tidak nyata, baik ujian yang secara kita lihat dengan pandang mata maupun tidak, bisa dirasakan dengan rasa zahir maupun batin. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Surah Yusuf surah ke-12 ayat 108. Menurut salah satu pendapat, kalimat orang-orang yang mengikutiku mengandung isyarat yang menunjuk
kepada sang pewaris yang sempurna, yaitu mursyid yang datang setelah Rasulullah. Mursyid inilah yang memiliki mata batin seperti yang dimiliki Rasulullah SAW. Artinya mursyid memiliki kewalian yang sempurna, seperti yang disyaratkan dalam firman, Man yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang diberi hidayah Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Surah Al-Kahfi surah 18 ayat 17. Macam-macam mimpi. Sains itu ketahuilah bahwa mimpi ada dua macam, yaitu mimpi afaki dan mimpi anfusi, yang masing-masing terbagi lagi menjadi dua macam, yang terpuji dan yang tercela. Mimpi afaki yang terpuji contohnya adalah mimpi melihat surga dan segala kenikmatan di dalamnya, seperti bidadari, istana, anak-anak penghuninya dan padang cahaya berwarna putih. Contoh lainnya adalah mimpi melihat matahari, bulan, bintang, dan berbagai entitas lain yang berhubungan dengan hati. Adapun mimpi anfusi dari akhlak kebaik yang berhubungan dengan nafsu mutmainnah, contoh seperti mimpi melihat makanan berupa daging hewan yang halal dan bangsa unggas. Penyebabnya adalah karena kehidupan yang tenang di dalam surga terwujud dengan berbagai macam kenikmatan seperti ini. Semisal hidangan daging domba atau unggas. Sapi berasal dari surga untuk Adam alaihissalam agar ia dapat gunakan untuk bercocok tanam di dunia. Demikian pula unta berasal dari surga untuk dijadikan kendaraan dalam perjalanan menuju Ka'bah, baik Ka'bah lahiriah maupun Ka'bah batiniyah. Kuda juga berasal dari surga untuk dijadikan sebagai kendaraan dalam melakukan jihad, baik jihad kecil, peperangan, maupun jihad besar melawan nafsu. Semua binatang itu diciptakan dari akhirat. Rasulullah SAW bersabda, Innal ghanama khuliqa min asalil jannati, wal baqara min za'faraniha, wal ibila min nuriha, wal khayla min rihiha. Sesungguhnya domba diciptakan dari madu surga, sapi diciptakan dari minyak za'faran surga, unta diciptakan dari cahaya surga, dan kuda diciptakan dari angin surga. Sementara itu bintang bagal hasil persilangan antara kuda dan keledai adalah simbol terendah dari nafsu mutmainnah. Barang siapa yang melihat binatang ini dalam mimpi, berarti orang yang bersangkutan pemalas dalam ibadah, berat untuk sholat tahajud dan zikir di malam hari. Itulah sebabnya ia tidak akan mendapat hasil apa-apa dari segala usahanya, kecuali ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'ul husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Surah Al-Kahfi surah 18 ayat 88. Keledai diciptakan dari bebatuan surga demi kepentingan Adam alaihissalam.
dan keluarganya dalam berusaha meraih kebahagiaan ukhrawi di dunia. Adapun mimpi anfusi yang berhubungan dengan ruh muncul dalam penampakan pemuda tampan. Cahaya ilahi bertajalli melalui citra yang rupawan, karena semua penghuni surga memiliki penampilan seperti itu. Demikianlah yang disabdakan Rasulullah SAW. Ahlul jannati jurdun murdun kuhlun. Semua penghuni surga kelak tampan, rupawan, dan menggunakan celak mata. Hadis riwayat Tirmizi. Ra'aitu Rabbi bisurati syabin amrodin. Aku melihat Tuhanku dalam rupa seorang pemuda yang sangat tampan. Sebagian sufi menyatakan bahwa maksud dari rupa di sini adalah tajadi al-haq dengan sifat rububiyah pada cermin ruh, yaitu bayi maknawi. Inilah pembimbing raga dan perantara antara dirinya dengan Tuhan. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kalau bukan karena pembimbing, aku pasti tak mengenal Tuhanku. Wa'aitu Rabbi bi Rabbi. Pembimbing yang dimaksud di sini adalah pembimbing batin, namun ia dapat terwujud karena pendidikan dari pembimbing lahir melalui talqin. Para nabi dan para wali Allah, para nabi dan para wali adalah para pembimbing lahir sekaligus pembimbing batin, yang dari pendidikan mereka itulah perjumpaan dengan ruh lain dapat terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rafi'ud darajati dzul arsy yulqir ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyunzira yawmal talaq. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai arsy, yang mengutus Jibril dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, yaitu hari kiamat. Surah Al-Mu'min, surah ke-40 ayat 15. Jadi mencari mursyid itu wajib hukumnya untuk menghidupkan hati serta mengenalkan kepada Tuhan. Imam Ghazali menyatakan sebenarnya boleh jadi seorang bermimpi melihat Tuhan sewaktu tidur dalam rupa ukhrawi yang indah, karena mursyid itu sebuah perumpamaan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan kadar kesiapan dan kesesuaian yang melihat. Yang terlihat dalam mimpi itu bukan sebagai hakikat zat Allah, karena zat Allah bersih dari segala rupa, seperti dapat terlihatnya Nabi SAW di dunia berdasarkan kias atas pernyataan Al-Ghazali ini. Boleh jadi Allah dapat dilihat dalam berbagai rupa sesuai dengan kadar kesiapan orang yang mengalami mimpi tersebut. Namun hakikat Muhammad tidak dapat dilihat dalam mimpi kecuali hanya oleh seorang pewaris yang lengkap mewarisi amal, ilmu, hal dan basyirahnya, baik secara lahir maupun batin, bukan semata-mata mewarisi garis keturunan beliau. Dalam kitab Syarah Sahih Muslim disebutkan berdasarkan takwil di atas, mimpi melihat Allah bisa terjadi dalam rupa manusia bercahaya. Di samping itu berdasarkan kias atas kenyataan sifat-sifat Allah memang bertajalli dengan cara seperti ini. Contohnya ketika Allah bertajalli kepada Musa alaihissalam dalam bentuk api pada pohon, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, idh ra'a naran faqala li ahlihi
إذ قال نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Ketika ia melihat api, lalu berkatalah ia kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit darinya kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Dalam ayat lain, ya ini surah Taha, surah ke-20 ayat 10. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Apakah itu yang di tangan kananmu wahai Musa? Surah Taha surat ke-20 ayat 17. Api yang dilihat Musa alaihissalam saat itu sebenarnya adalah cahaya. Hanya saja cahaya itu disebut api sesuai dengan keyakinan Musa alaihissalam yang saat itu memang sedang mencari api di pohon. Ini bukan berarti manusia lebih rendah martabatnya dibandingkan pohon. Tidaklah mengherankan jika Allah bertajalli dengan salah satu sifatnya pada hakikat insani setelah penyucian dari segala sifat hewani menjadi insani. Sebagaimana halnya Allah bertajalli kepada para wali. Ketika Abu Yazid Bustami berkata melihat Allah bertajalli, ia berkata, "Maha suci aku, betapa agungnya aku." Atau Junaid al-Baghdadi berkata, "Tidak ada siapapun dalam jubahku selain Allah." Dan masih banyak ungkapan lain yang serupa. Pada makom seperti ini terdapat begitu banyak latifah menakjubkan yang dimiliki para sufi yang penjelasannya amat panjang. Penjelasannya amat panjang. Setelah itu, pendidikan harus ada kesesuaian. Seorang pemula sama sekali tidak memiliki keserasian dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak bisa ia harus lebih dulu dibimbing oleh seorang wali, karena seorang wali memiliki kesetaraan antara dirinya dengan pemula dari sisi kemanusiaan. Sebagaimana saat Rasulullah SAW beliau hidup, kalau saja Rasulullah masih hidup di dunia ini, manusia tidak membutuhkan bimbingan dari orang lain. Ketika beliau berpindah ke alam akhirat, maka beliau terputus dari keterkaitan karena beliau sudah sampai di tajarrud murni. Demikian pula yang terjadi kepada para waliullah ketika sedang intens dengan alam akhir. Mereka tidak memberikan bimbingan langsung kepada manusia untuk sampai ke tujuan. Pahamilah ini jika memang engkau termasuk orang yang memiliki pemahaman. Namun bila engkau bukan orang seperti itu, maka raihlah pemahaman itu melalui latihan rohani yang mampu mengalahkan nafsu yang menjadi sumber kegelapan. Karena pemahaman hanya dapat dicapai dengan cahaya, bukan dengan kegelapan. Cahaya tidak mungkin datang ke suatu tempat kecuali tempat itu memang dekat dan berpendar. Itulah sebabnya seorang pemula belum memiliki keselarasan dengan cahaya itu. Sementara itu waliullah yang masih hidup sudah memiliki kesesuaian dengan cahaya itu. Ia memiliki dua hal, keterkaitan jasmani dan kekosongan rohani. Ia menjadi pewaris sempurna sebagai limpahan kewalian Nabi SAW. Dengan itu ia menjadi dikenal orang banyak. Ketahuilah, sesungguhnya di balik semua itu terdapat rahasia besar yang hanya diketahui orang yang ahli. Walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Pahala kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Surah Al-Munafik surah ke-63 ayat 8. Adapun berkenaan dengan bimbingan roh dalam batin, roh jasmani memberi bimbingan pada tubuh, roh rohani memberi bimbingan pada hati, roh sultani memberi bimbingan pada fuad, roh qudsi memberi bimbingan pada sirri, menjadi perantara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juru penerjemah Allah kepada makhluk. Karena itu termasuk
ahlullah dalam mahramnya. Adapun mimpi yang termasuk akhlak tercelah baik berupa sifat amarah, lawamah maupun mulhimah, semua itu tampak dalam simbol berupa binatang buas seperti harimau, singa, beruang, serigala, anjing, babi, kelinci, rubah, macan, ular, kalajengking, tawon, dan berbagai macam binatang pengganggu lainnya. Semua ini adalah simbol sifat tercela yang harus diwaspadai dan dihilangkan dari perjalanan ruh. Harimau adalah simbol sifat ujub berupa kesombongan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga adalah simbol sifat sombong dan mengagung-agungkan diri di hadapan orang lain. Beruang adalah simbol sifat pemarah dan semena-mena terhadap siapa saja yang berada di bawah kekuasaannya. Serigala adalah simbol sifat gemar makan yang haram, cinta dunia, sewenang-wenang dan mudah marah demi kepentingan dunia. Sedangkan babi adalah simbol sifat dengki, iri, dan tamak terhadap syahwat. Kelinci adalah simbol sifat khianat dan tipu daya dalam pergaulan duniawi yang hina. Sifat-sifat ini juga disimbolkan oleh rubah. Hanya saja pada kelinci sifat alpa lebih kuat. Macan adalah simbol sifat kebanggaan jahiliyah dan mabuk kedudukan. Kucing adalah simbol sifat pelit dan munafik. Ular adalah simbol sifat suka menyakiti orang lain dengan ucapan, seperti dengan umpatan, gunjingan, dan kebohongan. Terkadang ular menjadi simbol sifat gemar bermusuhan dengan orang lain. Melalui berbagai penampakan binatang-binatang buas tersebut dapat dilihat berbagai pengertian yang hakiki, tetapi hanya ahlinya saja yang dapat mengetahui itu melalui mata batinnya yang mereka miliki. Kalajengking adalah simbol sifat gemar memfitnah, menggunjing, dan mengadu domba. Tawon adalah simbol sifat suka mengganggu orang lain dengan ucapan diam-diam. Dengan demikian, seorang salik yang mengetahui bahwa di dalam dirinya masih memerangi berbagai sifat pengganggu yang muncul dalam mimpi seperti tersebut di atas, serta belum kunjung berhasil mengalahkan setelah mengalami mimpi, maka hendaklah ia berusaha lebih keras dengan ibadah dan zikir sampai ia berhasil mengalahkan simbol-simbol tersebut. Kalau memang mampu, berusahalah untuk mengubahnya menjadi wujud manusia. Ketika salik berhasil menundukkan atau membunuh simbol sifat buruk itu secara total, itulah yang dimaksud dengan penghapusan dosa-dosa kecil. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang mukmin dan beramal soleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Surah Muhammad surah 47 ayat 2. Jika si salik melihat simbol-simbol dalam mimpi itu telah berubah menjadi wujud manusia, itulah yang dimaksud dengan pengubahan dosa-dosa kecil menjadi kebaikan-kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin wa kana Allahu ghafuran rahima. Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Furqan surah 25 ayat 70. Sampai di tahap ini, si salik telah selamat dari berbagai keburukan tersebut. Namun ia tetap tidak boleh merasa aman dari kemunculan kembali berbagai keburukan itu di kemudian hari. Ketika nafsu yang mengajak pada kejelekan semakin menguat,
karena maksiat dan kealpaan, maka ia akan menguat dan mengalahkan nafsu mutmainnah. Itulah sebabnya Allah memerintahkan agar selalu menjauhi segala hal terlarang sepanjang hidup dunia. Ya, di dunia terkadang si hamba melihat nafsu yang mengajak pada kejelekan itu dalam wujud orang kafir, melihat nafsu lawamah dalam wujud orang Yahudi, dan melihat nafsu mulhamah dalam wujud orang Nasrani, atau terlihat dalam wujud orang pembuat bid'ah. Nah, inilah tafsir mimpi. Ya, menarik di sini. Pengalaman saya waktu pertama kali mimpi Rasulullah itu ketika, ya seingat saya ya, pertama kalinya itu waktu umur 12 tahun ketika waktu baru masuk pondok ya. Ketika itu ada kajian subuh Ustadz Muhsin, Ustadz lulusan terbaik dari Madinah. Nah, di situ saya masih kecil ya, duduk di halaqah paling depan, kemudian tertidur dan mimpi. Seingat saya entah di bawah Nabi Khidir atau gimana, kemudian bertemu dengan Rasulullah dan berkendara kuda. Setelah itu berbagai macam mimpi dan juga dalam keadaan jaga. Yang beberapa yang saya kaji ya tentang mimpi tentang sama Rasulullah, di mana Rasulullah itu berpihak kepada umat yang berakal, tidak mengenal ras, suku, bangsa. Ya, disitulah saya mulai mengkaji ya, dimana saya lihat tidak ada teman pesantren saya di situ waktu itu. Ternyata pada asik-asikan ya, gitulah. Nah, di situ saya mengkaji, mendekati satu persatu, dan ternyata memang benar kenyataan mimpi itu, lalai dengan semua ya, tanpa mengkaji artinya keilmuan ya. Karena Rasulullah lebih suka orang-orang berakal, ilmu ya, bukan hanya sekedar taklid maka atau sekedar memenuhi kebutuhannya itu sendiri. Kemudian walau alam waktu itu saya bermimpi atau dalam keadaan jaga ketika perang, menghadapi perang akhir zaman itu, dimana di situ sulit sekali menentukan musuh, antara musuh dan lawan, sehingga saya bertanya kepada Allah, ya Allah, di mana Rasulullah, begitu ya. Kemudian ini tidak saya lanjutkan ya untuk ini ya khusus buat ya, begitu. Kemudian ya jawaban Allah itu tanpa suara, tanpa kata. Ini sebenarnya sastra jendra. Nah, di dalam kitab Sirah Al-Asr ada hikmah itu, sebenarnya ada sastra jendra juga, dimana sendiri saya sebenarnya tidak memahami dan Allah lah yang memahamkan. Ya, artinya kita memang kekuatan otak kita tidak akan mampu memahami tentang roh itu sendiri. Ya, karena memang Islam sejati yang dibawakan oleh Rasulullah itu adalah dimana aktifnya 4 unsur, antara ya pikiran, akal, hati, ya kan, unsur ya sederhananya EQ, SQ, kemudian TQ dan EQ ya kan, antara otak, hati, kemudian diri ya, sekitar diri, dalam diri ya, aktif semua, dan di luar diri semuanya aktif kayak gitu. Nah, itu ya, kalau yang sebelumnya itu hanya awam yang di KTP gitu, awam ya, yang dilihat apa yang secara kasat mata, kemudian tidak menganalisis, tidak berpikir, itu awam ya. Jadi indera itu bisa secara kasyaf atau tidak kasyaf ya. Secara tidak kasyaf itu setelah memahami dengan keilmuan pengetahuan, sekarang sudah ada semua pengetahuan ya. Jadi tinggal dipelajari, analisis, kemudian baru masuk ke pengetahuan ya. Kemudian dalam keadaan jaga ketika melihat bidadari, nah itu juga luar biasa. Ada beberapa kemudian melihat malaikat, dan banyak sekali ya, tidak perlu saya ceritakan, hanya karena kebetulan aja kita mengkaji bersama-sama ini. Kemudian yang penting-penting aja yang saya ceritakan dalam keadaan jaga ketika mengalami masuk ke alam kubur ya. Di situ saya bertanya kepada malaikat Munkar Nakir ya kan, kenapa Anda saya bertanya kepada saya ya kan? Bukan karena seharusnya yang bertanya kepada Anda tentang Rob ya kan, begitu. Kemudian terdiam. Nah, di situ karena memang saya
sebenarnya urusan sastra meski tidak bagus-bagus banget dengan sastra, namun semua tetap berusaha mengkaji. Dari diam di situlah saya coba mengkaji apa maksudnya, kenapa ketika saya tanya terdiam. Saya mengkaji tentang pertanyaan mungkar nangkir, ternyata tentang man rabbuka. Ya, ternyata yang saya kaji man rabbuka itu saya kaji secara fonetik, huruf, keilmuan dan bentuk secara kimianya itu sendiri. Ternyata merobuka itu dari nama, bukan ditanya merobuka kemudian Allah, karena kalau kita jawab Allah itu segampang banget ya, semua orang bisa jawab siapa Tuhanmu, Allah. Nah ternyata di sini kita lihat Allah itu adalah nama ya, nama dari 99 nama Asmaul Husna. Dan asmaul husna itu adalah ya, kalau kita paham tentang ilmu nahwu, ismu ma'rifat, kemudian ismu nakirahnya ya, dimana ada nama Allah yang dilekatkan pada makhluknya, pada manusia itu sendiri ya. Misalnya Eko, kemudian ataupun nama-nama misalnya nama-nama barat ya, matan, atomik. Nah itu ternyata kalau dikaji secara keilmuan masuk semua ya, dikaji itu ternyata masuk dan mengajukan ke Asmaul Husna itu sendiri nantinya, ke nama Allah ya. Kayak nama Eko itu setelah dikaji ternyata ternyata ada hubungan dengan Eko engine secara di kimia. Ternyata di situ ada Eko. Kalau rumusan SMA kelas 12 di situ kalian bisa menemukan. Baru